Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi pastinya pertama kali kita niatkan duduknya kita di dalam masjid dan majelis ini, pahalanya juga kita hadiahkan untuk orang tua kita, saudara kita, guru-guru kita, sahabat-sahabat kita, keluarga besar daripada Nahdlatul Ulama, mulai yang di tingkat atas sampai yang di tingkat bawah, daripada yang awal sampai yang akhir, juga keluarga besar daripada Majelis Nuruddin Muhsinizar dimanapun mereka berada, juga ahli gugur daripada hadirin hadirat semua yang hadir di dalam majelis ini. Juga tak lupa kita hadiahkan pahalanya buat ahli gugur kita, ahli gugur daripada Majelis Nuruddin Muhsinizar dimanapun mereka berada, ahli gugur daripada hadirin hadirat yang telah hadir ataupun yang akan hadir ataupun yang berhalangan hadir, dan khususnya ahli gugur daripada segenap panitia pada siang sore hari ini. Mudah-mudahan mereka menjadi orang-orang yang diampuni dosanya oleh Allah, diterima amal ibadahnya, diangkat derajatnya, dilapangkan kuburannya, dijalankan kuburannya, dijadikan menjadi taman-taman surga, dikumpulkan bersama para awliya wassalihin, bersama para anbiya wal mursalin, khususnya dipertemukan kali dengan Nabi Muhammad SAW. Dan juga kita niatkan daripada majelis kita ini, duduknya kita di dalam majelis ini, mudah-mudahan negara kita Indonesia, kota kita, desa kita, kampung kita, dan tempat kita berpijak, mudah-mudahan senantiasa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijauhkan daripada segala musibah, bencana dan bala, dan dijadikan daerah-daerah yang senantiasa pencurahan rahmat dan keberkahan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-hadiniya wa kulitin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bisiril Fatihah. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatihi abadani wa shifaiha ونور الأبصار وديائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatihi abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمدin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatihi
Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyara salatan tubashiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa mu'allimina wa talabatana wa talibatina min yawmina hadha ila yaumil akhirah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyara salatan tubashiruna biha wa auladana wa jami'a masayikhina wa mu'allimina wa talabatana wa talibatina min yawmina hadha ila yaumil akhirah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyara salatan tubashiruna biha wa lana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa mu'allimina wa talabatana wa talibatina min yawmina hadha ila yaumil akhirah. Ini kalian yang melantunkan sholawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad adalah menunjukkan anak-anak yang berbakti kepada orang tuanya, membuat bahagia orang tuanya, membuat senang orang tuanya, membuat bahagia ahli kuburnya. Menukil daripada kitab Mukasyafatul Qulub yang disusun atau yang dikarang oleh Imam Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Di situ ada sebuah kisah yang mana ada seseorang bermimpi berjumpa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ketika berjumpa dengan Rasulullah, kemudian dia memanggil baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Ya Rasulullah, ya Rasulullah." Tetapi ketika Rasulullah dipanggil, Rasulullah tidak berhenti, Rasulullah tidak menoleh, Rasulullah tidak menjawab dari panggilan tersebut. Dipanggil lagi oleh orang tersebut, tetapi Rasulullah tetap seperti yang pertama. Kemudian dikejar oleh orang tersebut dan berhenti di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. "Ya Rasulullah, kenapa engkau aku panggil, engkau tidak menjawab? Padahal sebagaimana disebutkan atau dikisahkan oleh para sahabatmu, apabila engkau dipanggil oleh seseorang, engkau berhenti, engkau menoleh hingga anggota tubuhmu ikut bergerak dan engkau menjawab. Tetapi kenapa ketika aku memanggilmu, engkau tidak berhenti, engkau tidak menoleh dan engkau tidak menjawab, ya Rasulullah? Apakah engkau marah kepadaku, ya Rasulullah?"
Maka kata Rasulullah, tidak, aku tidak marah kepadamu. Aku tidak marah kepadamu. Buat apa aku marah kepadamu? Tapi kenapa engkau tidak menjawab panggilanku ya Rasulullah, kata orang tersebut. Maka sekali lagi kata Rasulullah, maaf, aku tidak marah kepadamu dan aku tidak kenal siapa dirimu. Aku tidak kenal siapa kamu. Kemudian orang tersebut berkata, ya Rasulullah, aku adalah umatmu. Saya ini umatnya panjenengan, kanjeng Nabi. Maka kata Rasulullah, bukan. Kamu bukan umatku. Panjenengan sanes umat kula. Saestu kanjeng Nabi, kula niki umatnya panjenengan. Bukan, kamu bukan umatku. Kalau engkau umatku, kalau kamu umatku, niscaya engkau akan sering menyebut namaku. Kalau engkau umatku, pasti lisanmu akan sering membaca sholawat kepadaku. Tapi engkau tidak pernah bersolawat kepadaku. Engkau bukan umatku. Halo? Panjenengan sudah termasuk tiang sing istiqomah sholawat yang kanjeng Nabi? Meragukan. Istiqomah napa mboten? Istiqomah ngrasani yo. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Maka kata Rasul, kalau kamu umatku niscaya engkau senantiasa selalu banyak menyebut namaku. Kemudian orang tersebut kaget dan terbangun. Ketika dia sadar akan hal tersebut, karena orang yang mimpi Rasulullah adalah hal yang pasti. Karena iblis, karena setan tidak akan pernah bisa menyerupai kanjeng Nabi Muhammad SAW. Maka dia berubah hidupnya. Yang biasanya tidak pernah sholawat dan kanjeng Nabi, dia gunakan waktunya, mempunyai waktu yang istiqomah untuk sholawat kepada Rasulullah SAW. Setiap hari istiqomah minimal 100 kali sholawat dan kanjeng Nabi Muhammad SAW. Maka ketika dia sudah istiqomah, subhanallah, memang untuk cara kita bisa berjumpa, ingin mimpi kanjeng Nabi Muhammad SAW, niku dengan memperbanyak sholawat dan kanjeng Nabi Muhammad SAW. Orang tersebut mimpi kanjeng Nabi malih, dan sebelum dia menegur kanjeng Nabi menegur dia terlebih dahulu. Fulana binti Fulan. Kamu sinten? Hesti. Hesti lagi. Dia enggak galau. Hesti. Putrane sinten? Bapak Yahsun. Putra putri ini Bapak Yahsun. Kaget Hesti. Kanjeng Nabi, panjenengan kok semerap nami kula Hesti. Lan kok semerap nami bapak kula Bapak Yahsun. Maka kata Rasulullah, setiap engkau membaca sholawat kepadaku, maka malaikat Jibril menyampaikan, ya Rasulullah, umati panjenengan sing namine Hesti sing wonten Hongkong, putrane Bapak Yahsun niku dinten iki mau sholawatkan panjenengan sekian kali. Termasuk anak yang berbakti karena nama orang tuanya dikenal oleh kanjeng Nabi Muhammad SAW. Maka dari itu, sekali lagi perbanyak sholawat dan kanjeng Nabi Muhammad SAW, sehingga kalian betul-betul diakui menjadi umatnya, dan mudah-mudahan kita diakui menjadi umatnya ila yaumil qiyamah. Umat sing iso bareng-bareng lawan kanjeng Nabi Muhammad SAW. Dan sungguh beruntung mereka yang istiqomah dalam sholawat, karena sholawat ini solusi daripada segala macam permasalahan. Banyak orang-orang yang mempunyai masalah-masalah, dengan sholawat maka selesailah masalah tersebut. Orang sing diutang ada.
Sallallahu ala Nabi Muhammad. Rupane akeh sing seneng kredit. Soalnya tak delok wajah-wajah cicilan. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Wonten niki wis anggap nonton sinetron, akeh ceritane. Wonten satu pengusaha yang mana waktu itu dia jaya kemudian mengalami kebangkrutan. Dan ketika dia mengalami kebangkrutan, dia punya utang, anggap utangnya 1 miliar. Banyak yang nagih ke dia tidak belum ada pekerjaan. Bingung, setiap hari giliran yang nagih. Kemudian daripada ini saya banyak yang nagih, saya mau nyari utangan ke 1 orang supaya nggak ada yang nagih, cukup 1 orang aja yang nagih saya. Kemudian datang kepada sahabatnya, pinjam duit 1 miliar. Tetapi temannya mengetahui kalau dia ini sudah bangkrut, jaminan nggak ada. Hanya buat surat perjanjian. Kalau memang dalam jangka waktu 1 bulan dia tidak bisa bayar utang, maka dia harus masuk ke dalam penjara. Oke, gak apa-apa, buat perjanjian. Sudah mendapatkan uang 1 miliar. Kemudian untuk melunasi seluruh utang-utangnya. Sama kalau sama panjenengan di napa mboten? Kalau umpami duwe utang 2 juta mawon, golek silang 2 juta, itu 2 juta, 1 juta kayak nyetir utang, 1 juta gawe blonjo. Nggih napa mboten? Sallallahu ala Nabi Muhammad. Kemudian dibayar semua utangnya. 1 hari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, sampai akhirnya jatuh waktunya dia harus bayar utang. Ternyata belum bisa membayar utang. Sebagaimana di dalam perjanjian, kalau dia tidak sanggup membayar utang dalam jangka 1 bulan, dia harus masuk ke dalam penjara. Dibawa ke pengadilan, pengadilan memutuskan dia harus masuk ke penjara. Kebetulan hakimnya seorang yang soleh. Ketika dia sudah diputuskan masuk ke dalam penjara, dia minta izin kepada Pak Hakim. Pak Hakim, saya minta izin mau pulang dulu. Karena saya belum memberitahu istri saya kalau saya harus masuk ke dalam penjara. Wah, kata hakim, nggak bisa. Kalau kamu pulang, kamu nggak kembali gimana? Siapa yang akan menjamin kamu? Maka kata orang yang punya utang tersebut, memang betul Pak Hakim, saya tidak punya jaminan atau siapa yang menjamin saya. Tetapi insya Allah yang jamin saya Rasulullah. Yang jamin saya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika si hakim ini mendengar nama Rasulullah, dia tidak berani. Karena kamu sudah menggunakan nama Rasulullah, maka saya tidak berani berbuat apa-apa. Silahkan, saya kasih kamu waktu 1 hari. Besok pagi jam 10 kamu sudah harus kembali ke pengadilan sini untuk masuk ke dalam penjara. Siap, pulang. Jumpain istrinya. Dek, saya harus masuk penjara karena masalah utang. Sebetulnya hari ini cuma sama Pak Hakim dikasih kesempatan saya untuk bisa berjumpa kamu. Mas, saya mau tanya, kamu bisa pulang ke sini dikasih izin oleh Pak Hakim, siapa yang jamin kamu? Siapa yang jamin kamu dan Pak Hakim kok percaya sama kamu? Memang Pak Hakim asalnya tidak percaya. Tetapi setelah saya mengatakan yang jamin saya Rasulullah, kemudian Pak Hakim memberikan izin kepada saya. Oh gitu. Mas, panjenengan menyebut nama Rasulullah 1 kali bisa bebas penjara 1 hari. Gimana kalau panjenengan menyebut nama Rasulullah berkali-kali? Niscaya pertolongan Allah akan datang. Unggi betul. Akhirnya dia masuk ke dalam kamar ibadah kepada Allah, sholawat kepada Kanjeng Nabi. Sholawat dan sholawat tidak putus. Dan ketika dia kecapean, dia tertidur.
Dan ketika dia tertidur, dia bermimpi berjumpa dengan Rasulullah. Dan ini juga di antara resep untuk panjenengan kalau ingin bisa mimpi Rasulullah, sebelum tidur baca sholawat sampai tidur. Tapi lebih berat handphone daripada sholawat. Lalu kenapa buatan? Selalu tak gelap wajah-wajah Android. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Dan ketika orang ini berjumpa dengan Rasulullah, kata Rasulullah, kenapa engkau sedih? Nggih Kanjeng Nabi, kula nggak ada utang dan kula harus masuk ke penjara. Sudah, kamu nggak usah sedih. Kamu datang ke sultan, ke gubernur. Kamu datang ke gubernur tersebut, bilang gubernur suruh melunasi seluruh utang-utang. Bunga si orang ini. Tapi Kanjeng Nabi ngapunten. Alasane kula nyampeaken teng gubernur niku buktine nopo kalau panjenengan sing ngengken kula untuk gubernur melunasi utang-utange. Sanjang ke Pak Gubernur bahwa dia setiap hari sholawatan kula kurang lebih 5.000 kali dan sampai kepadaku. Dan malam tadi dia bersolawat kepadaku, dia dalam keadaan kecapean, dia bingung apakah sudah sempurna 5.000 atau belum, dan katakan sudah sempurna dan sudah aku terima. Datang ke tempatnya gubernur, dikasih kesempatan untuk bertemu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Gubernur, minta maaf saya datang ke sini wonten salami Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kaget Pak Gubernur. Waalaikumsalam. Apa yang kamu ketahui daripada Rasulullah, apa yang dipesankan Rasulullah? Minta maaf Pak Gubernur, tirose Kanjeng Nabi panjenengan dikengken ngelunasi utang kula. Modus. Berapa utang kamu? 1 miliar. Wah. Sekarang apa buktinya kalau Kanjeng Nabi menyuruh aku melunasi utangmu? Maka kata si orang tersebut, tirose Kanjeng Nabi panjenengan setiap hari mau sholawat nang Kanjeng Nabi sekitar 5.000. Dan itu sampai, katanya Kanjeng Nabi, tadi malam panjenengan kecapean mau sholawat 5.000, panjenengan bingung apa sudah sampai 5.000 nopo mboten, dan tirose Kanjeng Nabi pun sampai. Wallahi, sumpah demi Allah, saya membaca sholawat kepada Rasulullah tidak ada yang tahu, walaupun istriku nggak tahu. Maka apa yang engkau sampaikan kepadaku sesungguhnya betul adanya. Berapa kamu punya utang? 1 miliar, dikasih uang 1 miliar. Pas dia mau pamit pulang, sebentar, jangan langsung pulang, karena engkau telah memberikan kabar gembira kepadaku, dan Rasulullah menitipkan salam kepadaku. Maka karena bahagiaku, aku tambahin engkau 1 miliar. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Akhirnya dia kembali ke pengadilan karena dia harus masuk penjara. Akhirnya dia datang ke penjara, ke pengadilan. Sampai di sana sudah ditunggu oleh hakim. Dari mana kamu terlambat? Ngapunten Pak Hakim, mau wonten urusan. Boten usah panjang lebar. Kamu bebas. Kamu bebas. Kenapa Pak Hakim? Tadi malam Rasulullah datang kepadaku. Rasulullah memerintahkan aku untuk membebaskan kamu. Kamu bebas sudah. Bebas Pak Hakim. Sebentar. Karena engkau, aku didatangi Rasulullah. Maka karena aku bahagia, aku beri kamu hadiah uang 1 miliar untuk melunasi utang kamu. 3 miliar. Angsal pintar? 3 miliar. Sallallahu Nabi Muhammad. Kemudian temannya yang mutangi datang. Lah, di mana tadi saya cari-cari kamu nggak dapat? Ada apa? Sudah, masalah utang piutang bebas, lunas. Kenapa begitu? Tadi malam Rasulullah datang kepadaku, suruh membebaskan utangmu.
Udah kamu bebas hutang, dan karena engkau Rasulullah datang kepada, maka aku karena bahagia aku hadiah kamu 1 miliar. Lebih gitu. Barokah sholawat nang Kanjeng Nabi. Monggo di sholawat diri. Sing semangat sholawat cek utang-utang itu cepet lunas. Amin.
Sallu ala Nabi Muhammad. Yang namanya orang tua itu ada 3. Yang pertama adalah orang tua yang mengandung, yang melahirkan kita secara biologis, wong tua kandung, ayah lan ibu. Dan yang kedua adalah mertua yang menikahkan anaknya dengan kita. Dan yang ketiga adalah guru. Adapun yang ketiga ini atau guru, sebagaimana dawuhnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW, beliau yang seabdul-abdulnya orang tua yang lebih harus ditaati. Kenapa begitu? Karena kalau orang tua kandung mungkin hanya memberikan kebutuhan sandang pangan lan papan. Tetapi kalau seorang guru, mereka adalah yang mengajari kita ke jalan yang diridhoi oleh Allah untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan di dalam kitab Al-Fawaidul Mukhtarah, begitu mulianya seorang guru, kita senantiasa harus mentaatinya, kita harus berbakti kepadanya. Maka niscaya kalau kita berbakti kepadanya, kita akan senantiasa mendapatkan sir daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan di situ disebutkan di dalam kitab Al-Fawaidul Mukhtarah, pendapat daripada para asrafun sholihin, daripada ulama-ulama terdahulu, apabila ada seorang murid yang berani berkata kenapa kepada gurunya, maka dia tidak akan pernah menjadi sukses dunia akhirat. Kok amin? Ini gara-gara kalau ngaji dan wajah Habibie. Kalau fokus. Sallallahu Nabi Muhammad. Tetapi maaf, di sini guru yang model seperti apa? Guru yang senantiasa mengajarkan kita untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma saat ini kata-katanya seneng golek guru nang kene YouTube lho. Leres napa mboten? Maka sekali lagi, oke, mungkin bisa panjenengan melihat YouTube, tapi harus bisa memilah dan memilih. Jangan sampai panjenengan salah. Dan alangkah baiknya apabila panjenengan mempunyai guru yang betul-betul bisa mengajar dan bisa membantu panjenengan senantiasa selalu di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi sampai panjenengan menjadi murid yang ada di dalam hati guru panjenengan, yang dicintai oleh guru panjenengan. Ngapunten, kalau seorang murid cinta kepada gurunya, itu adalah hal yang biasa. Tetapi kalau seorang guru mencintai muridnya, maka dia akan luar biasa. Karena
Idza istama'a, kalau sudah berkumpul, ketika berkumpul seorang alim dan seorang ahli ibadah di siratal mustaqim. Semerap siratal mustaqim. Kalau neng akhirat. Ya. Iku wonten namine siratal mustaqim. Ketika mereka berdua ini lewat antara orang yang ahli ibadah dan seorang yang alim, seorang ulama, seorang guru, maka yang alim, yang abid, yang ahli ibadah, kata Allah, silahkan kamu langsung masuk ke dalam surga. Nikmati apa yang ada di surga karena ibadah-ibadahmu. Tetapi kalau kita masuk ke surga, kita tidak boleh berkata kita masuk surga karena amal ibadah kita. Semua itu karena rahmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang ahli ibadah langsung disuruh masuk oleh Allah. Tetapi yang alim stop. Guru, wahai kiai, wahai ulama, jangan Anda masuk ke dalam surga terlebih dahulu. Kenapa? Engkau aku beri kedudukan sebagaimana kedudukannya para nabi untuk memberikan syafaat kepada umatnya, maka engkau aku kasih kesempatan untuk memberikan syafaat kepada orang-orang yang engkau cintai, yang mungkin mereka tergelincir di dalam api neraka. Demikian. Maka dari itu carilah guru. Panjenengan harus punya pegangan seorang guru. Oh, ini maklum, belum boten nggak ada jam. Setengah 4, adik. Lama, Bib. Ini tinggal 20 menit. Dan pastinya carilah guru untuk pegangan. Ngapunten, kebanyakan sekarang ini kalau kita kedatangan para alim ulama, kedatangan guru-guru sing dijaluk selfie. Terus napa mboten? Ngapunten, dahapusan binimah, kula riyen kalau ada seorang alim datang ke kota kami, oleh baik kula dikengen tak barukan minimal maos Al-Fatihah di depan orang alim tersebut, sehingga kita mendapatkan ilmu, minimal ilmu membaca Al-Fatihah, sehingga kita mempunyai sanad keilmuan kepada guru tersebut yang sambung menyambung sampai kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sungguh beruntung orang yang mau belajar ngaji, orang yang mau thalabul ilm, orang yang membantu thalabul ilm, mereka akan menjadi orang-orang yang beruntung. Dan ketika panjenengan ngaji, ketika panjenengan mau bismillah, seandainya mudah-mudahan selamat semuanya. Seandainya orang tua kita termasuk orang tua yang ketika meninggal mendapatkan siksa daripada Allah, maka ketika anaknya tersebut belajar dengan menyebut nama Allah, niscaya Allah akan menyetop siksanya. Allah akan menghentikan siksa daripada orang tua tersebut. Sebagaimana dikisahkan seorang hakim yang zalim, yang senantiasa berbuat tidak adil, yang senantiasa membela yang salah. Kemudian si hakim ini meninggal dalam keadaan masih muda. Karena hakim ini tidak ada kebaikan, dia senantiasa di alam barzahnya mendapatkan siksa daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kebetulan sang istri waktu itu lagi hamil muda. Kemudian setelah melahirkan, anaknya dididik oleh istrinya, senantiasa diajar ngaji dan sebagainya. Dan ketika usia mungkin masuk di dalam PAUD atau TPQ, si putri ini dimasukkan di dalam TPQ, didaftarkan di dalam TPQ. Sedangkan ayahnya senantiasa mendapatkan siksa daripada Allah yang tiada hentinya. Kemudian ketika mendapatkan waktu
untuk mulai mengaji. Si putri ini diajak ke madrasah, dituntun oleh ibunya, dan ketika masuk di TPQ dan diterima oleh ustazah, dan ketika akan mulai belajar mengajar, dimulai sama ustazahnya, wahai anak kecil, wahai putri, ikutin ustazah ya. Sebelum kita mengenal huruf Al-Quran, sebelum kita mengenal huruf alif ba, baca di kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Si putri mengikuti ustazah tersebut, Bismillahirrahmanirrahim. Ketika si putri ini mengucap Bismillahirrahmanirrahim, Allah Ta'ala memerintahkan malaikat azab yang menyiksa abahnya, yang menyiksa ayahnya, stop malaikat, jangan engkau lanjutkan siksanya. Kata malaikat, ya Allah, kenapa harus di stop ini siksanya? Ini hakim tidak ada kebaikannya, senantiasa berbuat zalim dan sebagainya. Kata Allah Ta'ala, sebab jangan engkau siksa. Malu aku Allah Ta'ala menyiksa orang tuanya, sedangkan anaknya saat ini belajar dengan menyebut namaku. Gara-gara anaknya ngaji, baru belajar ngaji, baru mengucap Bismillahirrahmanirrahim, orang tuanya di-stop daripada siksanya. Maka dari itu, seandainya kalian mempunyai anak, jangan lupa didik dengan pendidikan Al-Quran. Kenalkan dengan pendidikan Al-Quran yang akan membuat keuntungan, kebahagiaan kalian kelak di alam barzakh. Dan juga pastinya akan membuat, sekali lagi, kebahagiaan panjenengan di alam barzakh. Dan bagi mereka yang thalabul ilm, sebagaimana kisah daripada seorang ulama di Libanon. Di Libanon itu ada pemakaman, yang mana pemakaman ini untuk para syuhada dan juga para ulama. Pada suatu hari ada seorang ibu yang minta galikan pemakaman. Kemudian setelah digalikan pemakaman oleh seorang penggali makaman, datang jenazah. Seperti biasa, si penggali kubur ikut masuk ke dalam untuk menerima jenazah tersebut. Ketika jenazah dimasukkan ke dalam galian tersebut, diterima oleh si penggali kubur. Ternyata yang ngangkat, yang memasukkan jenazah tersebut, 2 malaikat. Dan kuburannya meluas menjadi taman-taman surga. Si penggali kubur kaget, pingsan. Dan yang hadir tidak mengetahui kejadian tersebut. Kemudian diangkat sampai akhirnya siuman, dan ketika dia sadar ditanya apa yang terjadi. Aku melihat 2 malaikat yang mengantar jenazah tersebut, yang menurunkan jenazah tersebut, dan makamnya meluas menjadi taman-taman surga. Dikira sama orang-orang ngigo, gak masuk akal. Setelah kejadian itu selesai, gak lama si ibu yang kemarin mintakan galikan kuburan datang lagi setelah beberapa bulan, minta galikan lagi untuk yang kedua kali, digalikan lagi. Setelah gak lama datang jenazah, dan ketika jenazah datang, seperti yang dialami waktu lalu, jenazah tersebut diterima oleh 2 malaikat, dan kuburannya meluas menjadi taman-taman surga. Setelah selesai memakamkan, pengalaman dari yang pertama, si penggali kuburan tidak pingsan karena sudah mempunyai pengalaman daripada yang pertama. Kemudian setelah selesai, dicari ibu tersebut sampai didatangi rumahnya. Ibu, minta maaf, saya mau tanya, siapa jenazah yang dua-duanya yang ibu minta galikan oleh saya? Siapa mereka? Maaf, kata si ibu, kamu jangan ganggu saya. Saya ini lagi dalam kesedihan, saya lagi dalam keadaan kesusahan. Kedua anak saya meninggal dalam waktu yang tidak lama.
Maaf ibu, saya ingin tahu apa amalan anak ibu. Apa yang diamalkan oleh anak ibu sehingga dia menjadi orang yang sangat istimewa. Karena kedua-duanya jenazahnya diterima oleh dua malaikat dan kuburannya menjadi taman-taman surga. Apa amalan daripada anak ibu? Maaf, anakku yang pertama dia adalah thalabul ilm. Anak yang senantiasa ngaji atau mondok di pondok pesantren. Atau mungkin maaf, kalau di sini kalian nggak ada pondok pesantren, tapi ada majelis-majelis taklim. Betul tidak? Jadilah santri daripada majelis-majelis taklim tersebut. Dia adalah santri yang pertama. Dan yang kedua, dia adalah abangnya, kakaknya, tukang kayu. Tetapi setiap hari memberikan untuk adiknya, sehingga dia yang membayar kebutuhan atau keperluan adiknya. Maka orang yang thalabul ilm dan orang yang membantu thalabul ilm, mereka akan menjadi orang-orang yang alam barzahnya menjadi taman-taman surga. Orang sari amini, sejak ngaji dan senantiasa mendukung majelis-majelis ilmu. Kemudian si penggali kubur ini ketika mengetahui daripada manfaat thalabul ilm, berhenti kerja, ngaji. Boleh di masjid ada seorang ulama ikut ngaji di situ. Usianya sudah tua. Kamu ini sudah tua, ngapain kamu ngaji? Diceritakan kejadiannya. Akhirnya ikut duduk dalam majelis taklim dan menjadi orang yang alim, menjadi ulama, bahkan anak keturunan pun menjadi alim ulama. Dan kalian, kalau ada majelis taklim seperti ini, jangan hanya menjadi pendengar. Jangan hanya menjadi pendengar. Jadilah juga orang yang ikut berkhidmat di dalam majelis. Berkhidmat kepada alim ulama, berkhidmat kepada orang yang ngaji, berkhidmat kepada majelis ilmu. Niscaya sirnya Allah, rahasia Allah akan turun kepada kalian. Kalau tidak turun kepada kalian, akan turun kepada anak keturunan kalian. Dan itu pasti. Orang yang mau berkhidmat, orang yang mau menjadi pelayan ilmu, atau pelayan daripada majelis ilmu, atau pelayan daripada orang-orang yang mencari ilmu, dia akan menjadi orang-orang yang sukses dunia akhirat nantinya. Maka sekali lagi, jangan hanya sekedar hanya hadir di dalam majelis ini, ikut membantu, ikut mendukung, maka niscaya rahasia Allah akan kalian dapatkan. Amin ya rabbal alamin. Inilah mungkin yang bisa saya sampaikan karena waktunya sudah habis. Ini nomor boten. Jarang nomor. Jarang habis. Insya Allah nanti diprogramkan kembali ini ya, karena kata panitianya hanya diberikan waktu sampai 4 jam 4 gitu ya. Sekarang belum jam. Dan mohon izin ya Bib, mohon izin. Ya insya Allah dengan waktu dekat Habib kita akan undang kembali ke sini kan ya, setuju? Amin, alhamdulillah. Beliau ini ada IG-nya, ada YouTube-nya, ada YouTube-nya TikTok apa? juga. YouTube-nya apa Bib? Majelis Nuruddin. Wis subscribe. Majelis Nuruddin 8642. Sama dalam Majelis Nuruddin 8642. Kenapa kok ada angka 8642? Mau dengar ceritanya? Nanti kalau diundang lagi. Siap ya hadir kalau Habib diundang lagi ya. Ngejak temennya kita penuhi masjid ya. Insya Allah bulan 9 siap. Siap. Ngejak temannya 5 ya.
lebih banyak. Campur subscribe nanti saya mau ada pertanyaan sing iso jawab saya kasih hadiah surga. Masya Allah. Yang sudah subscribe ya, Saya barusan subscribe. Barusan. Satu lagi ya, ya akhwatifillah. Jadi ini ya Pak beliau ini Al Habib menikah kagungan Majelis Nuruddin ya, dan ini pembangunannya itu masih dalam proses katanya. Kalau mungkin berkenan ya, tidak meminta Habib demi Allah, Habib tidak meminta agar disampaikan seperti ini, tidak. Mohon izin Habib ya. Jadi monggo kita adakan syukur jalan katanya. Saya sebut betul merapot-rapot, insya Allah ini damel jariah. Mungkin orang tuanya yang sudah meninggal atau yang saudaranya yang sudah meninggal, ini ditujukan, diperuntukkan hadiah jariahnya ini kepada orang tua atau anak atau saudara yang sudah tidak ada, atau untuk diri kita sendiri boleh, katanya ya. Ya sekarang dimulai nih panitia, udah siap? Kedap ini juga saya waktu beberapa hari lalu dikasih cincin oleh salah satu Habib. Sudah sempat saya pakai, juga terserah nanti mau dihadiahkan atau apa, saya serahkan kepada panitia. Ini surban sama cincin terserah, mau dibuat pertanyaan atau apa, monggo. Kalau izin ya Beb, ini surbannya dibuat ini dulu ya. Monggo. Dibuat itu dulu ya, dibuat surban jalan dulu ya. Ini. Cuma surban ini kok ambil masakan ini. Kita sama-sama minta sama Allah, berdoa bersama-sama ya. Ilahana Ya ilahana Yasir lana umurana Ilahana Ya ilahana Min dinina
sudah berjariah, berinfak, semoga menjadi amal baiknya. Amin. Dan dimudahkan rezekinya. Amin. Dan segala hajatnya. Amin. Semoga Allah memberikan kesempatan untuk berziarah Makkah, Madinah. Amin. Ya Allah. Oke. Terima kasih. Dan sekarang ini ya Pak, Habib akan memberikan pertanyaan, tapi khusus yang buat yang sudah subscribe. Oke ya. Jadi mungkin satu yang sudah subscribe dan satu yang mungkin tidak memakai ini ya, memakai apa? Ya bukan Android gitu ya. Yang mungkin begitu ya Bib ya. Jadi biar adil. Satu yang sudah subscribe, satu yang tidak punya media. Oke. Ini terima kasih. Monggo Bib. Ingin pertanyaan Gim? Sing saged angkat tangan Gim. No. Pertanyaannya dulu, Bib. Pertanyaannya gampang-gampangan mawon. 1+1. Kalau mau nerangaken tentang yang namanya orang tua ada 3. Dan yang paling utama siapa dan apa alasannya? Cek dulu ya. Atau lagi nungguin Habib nunjuk. Angkat tangan dulu yang sudah subscribe. Ya sudah. Monggo Bib. Oke, monggo sing paling bumirin maju. Oke, panjenengan nggih majuin. Monggo maju niki. Niki serban saya pakai waktu ziarah Makkah Madinah dan untuk sholat di Masjid Nabawi. Mugi-mugi sing angsal termasuk yang sing sakit untuk ziarah Makkah Madinah. Utawa ingin ke ziarah sareng kula di bulan Ramadan. Oke, jawabannya. Kenalkan dulu sinten namine. Namanya siapa? Waalaikumsalam warahmatullahi Dan hari ini di rumah saya bertemu majelis akbar satu kabupaten di rumah saya. Kalau tadi saya di dalam hati ya Allah saya bersama kepada Rasulullah. Ya Allah saya ingin surga cucu ya Rasulullah. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Mbaknya nama dan dari mana asalnya? Nama saya Wasita.
Dijawab dulu pertanyaannya Habib ya. Jadi ini masih belum deal nih, banyak yang nunggu ini. Masih banyak yang nunggu ya. Kepengen ya? Nanti setelah next program, Habib biar bawa banyak syukuran gitu ya Habib ya. Mohon maaf sebelumnya, mohon maaf saya nggak tahu YouTube-nya jenengan. Jawabannya lihat YouTube, mohon maaf tapi alhamdulillah. Ini pertanyaannya tadi 3 guru. Yang pertama orang tua yang melahirkan, yang kedua mertua yang menikahkan anak kita, dan yang ketiga guru yang memaksakan ilmu agama. Mohon maaf itu saja tidak bisa mencium sorbangan dengan alhamdulillah, masya Allah, terima kasih. Mohon maaf. Guru menjadi yang termulia alasannya apa? Guru nomor 3, guru yang Alasannya? agamanya bisa menyelamatkan dunia dan akhirat. Seorang guru adalah yang mengajarkan kita kepada jalan yang diridhoi Allah untuk menuju surganya Allah. Itu kurang lebih. Terus. Masya Allah. Sallu ala Nabi Muhammad. Moga untuk yang cincin bisa Bermanfaat. terserah. Pertanyaan atau langsung dipilih. Baik, pertanyaannya yang ini ya sangat mudah. Ini cincin luar biasa. Ya. Yang belum memiliki suami mungkin ini nanti bisa untuk suaminya. Atau yang untuk orang tuanya, mungkin boleh. Ini indah sekali. Saya juga kepengen, Mbak. Ya, pertanyaannya adalah Majelis Habib Muhsin menunggu ya. Apa nama majelisnya Habib Muhsin? Saya tidak berhak ya, berhak ini Habib Muhsin ya, yang punten ya, monggo Habib. Siapa yang belum punya suami? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Masya Allah, alhamdulillah ini Allah mempertemukan saya dengan
Majelis Nurul 8642. Alhamdulillah. Masya Allah. Majelis apa ya? Majelis Nurul 8642. Betul ya, Beb? Ya, diingat-ingat ya sayang ya. Insya Allah di lain kesempatan kata Ibu Hamidiah tadi bulan 9 Habib akan dikatakan kembali. Ya.